Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun kita hari ini harus belajar secara mandiri di rumah saja di era pandemi seperti ini. Tidak apa-apa, kalian harus tetap semangat dalam belajar dan juga beraktivitas ya. Anak-anak, bagaimana? Kalian sudah siap untuk belajar matematika hari ini? Ibu harap kalian semua sudah siap ya untuk belajar matematika. Agar pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing dipersilahkan. Dapat diakhiri. Anak-anak, pada pertemuan minggu lalu, kita sudah belajar bersama-sama terkait dengan materi transformasi untuk submateri refleksi atau pencerminan. Bagaimana? Kalian masih ingat apa itu refleksi atau pencerminan? Untuk mengingatkan memori kalian tentang refleksi atau pencerminan, coba perhatikan gambar orang yang sedang bercermin ini. Nah, dari gambar orang yang sedang bercermin tersebut, bagaimana? Apakah kalian sudah mulai mengingat apa itu refleksi atau pencerminan? Iya, benar. Refleksi atau pencerminan merupakan jenis dari transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat dan bayangan pada cermin datar. Nah, pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas 5 dari 7 jenis refleksi atau pencerminan pada matematika. Bagian yang pertama, yaitu pencerminan terhadap sumbu X. Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Yang ketiga, pencerminan terhadap titik asal O 0,0. Yang keempat, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Dan yang terakhir, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan 2 jenis yang terakhir. Yang pertama adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan K, dan yang kedua adalah pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Sehingga tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu peserta didik dapat menentukan dan melukiskan letak bayangan hasil pencerminan terhadap garis Y sama dengan K atau X sama dengan H dengan baik dan benar setelah melihat video pembelajaran dan juga latihan soal. Coba perhatikan penjelasan saya berikut ini. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Saya akan buat terlebih dahulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Kemudian saya tentukan sebarang titik, yaitu titik P, dengan koordinat X1, Y1. Nah, ini untuk titik P-nya dengan koordinat X1, Y1. Kemudian saya tentukan sebarang garis, yaitu garis Y sama dengan K. Coba perhatikan, ternyata garis Y sama dengan K itu sejajar dengan sumbu X. Nah, sekarang perhatikan, ternyata jarak dari titik asal terhadap titik P yaitu sebesar Y1. Kemudian jarak antara titik asal terhadap garis Y sama dengan K besarnya adalah K. Nah, untuk menentukan letak bayangan dari titik P terhadap pencerminan garis Y sama dengan K, maka caranya tarik garis tegak lurus dari titik P terhadap garis Y sama dengan K. Kemudian kita hitung jaraknya. Ternyata jarak dari titik P terhadap garis Y sama dengan K adalah sebesar K dikurangi Y1. Nah, maka nanti bayangannya juga akan sama. Karena di sini ada garis K, maka nanti bayangannya akan seperti ini. K ditambahkan dengan jarak antara titik P terhadap garis Y sama dengan K. Sehingga bisa dituliskan 2 dikali K dikurangi Y1. Didapatkan titik bayangan yaitu P aksen. Nah, ternyata di sini yang berubah adalah ordinatnya, sedangkan absisnya tidak berubah, ya. Sehingga dapat dituliskan seperti ini. Titik P dengan koordinat
X1, Y1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K akan menghasilkan bayangan P aksen dengan koordinat X1, 2 dikali K dikurangi Y1. Selanjutnya, saya memiliki contoh lain untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Di sini saya memiliki titik P dengan koordinat 2,3. Saya cerminkan terhadap garis Y sama dengan 6 dengan menggunakan rumus seperti tadi, yaitu P dengan koordinat X1, Y1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K akan menghasilkan P aksen dengan koordinat X1, 2 dikali K dikurangi Y1. Nah, di sini kan yang bertindak sebagai X1 dan Y1 adalah 2,3. Nah, sekarang kita tinggal substitusi ke sini. Untuk K-nya adalah 6. Untuk menentukan bayangannya, ditulis seperti ini. P dengan koordinat 2,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 6 akan menghasilkan P aksen dengan koordinat X1. Nah, X1-nya kan tetap, maka tetap ditulis di sini. X1-nya kan 2, di sini tetap ditulis 2. Kemudian untuk Y1-nya kan berganti seperti ini, 2 dikali K dikurangi Y1. K-nya kan 6. 2 dikali 6 dikurangi Y1-nya 3, dikurangi 3. Maka nanti hasilnya seperti ini. P aksen 2 dikali 6, 12 dikurangi 3. Nah, nanti bayangannya akan terletak pada koordinat 2,9. Nah, seperti ini. Sebagai berikut. Nah, pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Ini sumbu X dan ini sumbu Y-nya. Kemudian saya akan tentukan sebarang titik, yaitu titik P dengan koordinat X1, Y1. Nah, ini untuk titik P-nya. Kemudian saya akan membuat sebarang garis, yaitu garis X sama dengan H. Nah, coba perhatikan. Untuk garis X sama dengan H itu sejajar dengan sumbu Y. Nah, ternyata coba perhatikan. Jarak dari titik P terhadap titik asal itu sebanyak X1 jaraknya. Kemudian jarak dari titik asal terhadap garis X sama dengan H itu besarnya H. Nah, untuk menentukan letak bayangan hasil pencerminan dari titik P terhadap garis X sama dengan H, ambil garis tegak lurus dari titik P terhadap garis X sama dengan H. Kemudian lihat jaraknya. Ternyata jarak dari titik P terhadap garis X sama dengan H itu sama dengan H dikurangi X1. Nah, maka nanti jaraknya pada bayangan juga akan sama, yaitu H dikurangi X1, tetapi ditambah dengan garis H. Nah, seperti ini ya. Nah, ini H ditambah H dikurangi X1, atau 2 dikali H dikurangi X1, sehingga didapatkan P aksen di mana X1-nya berubah menjadi 2 dikali H dikurangi X1, sedangkan ordinatnya tetap Y1. Nah, seperti ini. Atau dapat ditulis seperti ini. Titik P dengan koordinat X1, Y1 dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka akan menghasilkan bayangan P aksen dengan koordinat 2 dikali H dikurangi X1, Y1. Nah, untuk memantapkan pemahaman kalian, saya memiliki satu contoh lagi untuk pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Di sini saya memiliki titik P dengan koordinat 2,3, saya cerminkan terhadap garis X sama dengan 6. Kemudian, di mana ya letak bayangannya? Dengan menggunakan rumus, yaitu seperti ini. P dengan koordinat X1, Y1 dicerminkan terhadap X sama dengan H, maka hasil pencerminannya adalah P aksen dengan koordinat
2 dikali H dikurangi X1, Y1. Nah, di sini yang bertindak sebagai ordinat dan absis atau X1, Y1-nya adalah 2,3. Kemudian H-nya adalah 6. Sehingga dapat disubstitusi ke sini. P dengan koordinat 2,3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 6, maka akan menghasilkan bayangan P aksen 2 dikali 6, karena 6 adalah hanya, dikurangi X1. X1-nya kan 2, 3. Y1-nya tetap. Kemudian 2 dikali 6 adalah 12 dikurangi 2, 3. Y1-nya tetap. Sehingga P aksen 10,3, atau pada bidang koordinat tertulis seperti ini. P aksen dengan koordinat 10,3. Dari dua materi yang telah Ibu jelaskan, kita mendapatkan dua kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Apabila ada sebarang titik P dengan koordinat X1, Y1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka hasil pencerminannya adalah P aksen dengan koordinat X1, 2 dikali K dikurangi Y1. Kesimpulan yang kedua, pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Apabila ada sebarang titik P dengan koordinat X1, Y1 dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka hasil pencerminannya adalah P aksen dengan koordinat 2 dikali H dikurangi X1, Y1. Sehingga kalian dapat menentukan dan melukiskan letak bayangan hasil pencerminan terhadap garis Y sama dengan K dan X sama dengan H dengan baik dan benar. Baik, anak-anak, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Jangan lupa, yang pertama, buat rangkuman dari materi yang telah kalian lihat dari video pembelajaran hari ini. Yang kedua, kerjakan tugas-tugas yang telah Ibu berikan. Yang ketiga, pelajari materi translasi yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Dapat diakhiri. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan, sukses selalu untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.